Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Salsabila dengan NIM 01A124036 akan mempresentasikan mengenai stabilitas obat kaptopril pada mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu Profesor Darernat Haji Ahmad Zain MSc. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengetahui mengenai stabilitas obat kaptopril, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih obat kaptopril itu. Nah, obat kaptopril adalah obat anti hipertensi yang termasuk dalam golongan ACE inhibitor, yang dimana dengan cara ia menghambat proses konversi angiotensi 1 menjadi angiotensi 2 sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban gaya jantung. Nah, di mana pada orang yang mengidap hipertensi, jika terjadi pembentukan hormon angiotensi 2 itu akan mengakibatkan yang namanya penyempitan pembuluh darah sehingga si kerja jantung itu akan meningkat. Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh obat kaptopril ini dengan cara mencegah pembentukan hormon angiotensi 2 agar tidak terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga jantung dapat bekerja secara lebih optimal sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Nah, apa sih hubungannya dengan kesehatan? Nah, dalam dunia farmasi, stabilitas mengenai obat kaptopril menjadi perhatian penting, seperti dalam formulasi dan penyimpanan. Karena kenapa? Karena struktur kimianya yang mengandung gugus tiol atau SH yang sangat reaktif dan rentang mengalami degradasi, terutama pada bentuk sediaan cair. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita mengetahui mengenai obat kaptopril. Nah, di sini terdapat nama generiknya yaitu kaptopril. Ini merupakan golongan obat ACE inhibitor dengan cara menghambat pembentukan proses hormon angiotensi 2. Terus bentuk sediaannya itu ada tablet yang dimana secara umum itu tersedia 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Terus indikasi atau kegunaannya yaitu digunakan sebagai obat hipertensi, gagal jantung, disfungsi ventrikel kiri pasca infark miokardial, dan nefropatik diabetik atau kerusakan ginjal pada pasien diabetes. Nah, kontraindikasi atau obat ini tidak dapat diberikan kepada pasien dengan riwayat angiodema, hipersensitivitas terhadap kaptopril, pasien dengan stenosis arteri renalis bilateral, hiperkalemia berat, dan hipotensi. Terus ada cara pemakaiannya. Nah, ini dengan cara oral atau diminum biasanya 1-3 kali dalam sehari. Untuk kategori ibu hamil itu kategori D, atau dia tidak dianjurkan untuk ibu hamil terutama pada trimester 2-3. Nah, adapun struktur dan sifat dari obat kaptopril, yang pertama sifatnya secara fisik, yang dimana dia berbentuk serbuk kristal putih atau hampir putih. Berat molekulnya 217,29 gram per mol. Titik lelehnya pada suhu 105-109 derajat Celcius. Untuk kelarutannya itu dia sangat larut dalam air tetapi sedikit larut dalam etanol. Nah, pKa-nya itu 3,7 atau COOA dan 9,8 untuk SH atau sitiol itu. Terus ada log P yang dimana dia min 0,7 yang dia itu bersifat cukup polar. Terus stabilitasnya tidak stabil terhadap cahaya, udara, dan suhu tinggi. Nah, jadi si obat kaptopril ini dia tidak stabil terhadap cahaya, suhu dan udara, sehingga hal itulah yang harus diperhatikan dalam pembuatan si obat kaptopril ini. Adapun strukturnya ini ada C9H15NO3S. Nah, ini ada gambar strukturnya. Kemudian ini ada penamaan dari si struktur obat kaptopril. Nah, selanjutnya kan tadi telah disinggung di awal bahwa stabilitas obat kaptopril itu kan sangat penting. Nah, studi stabilitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tekniknya. Nah, teknik analisisnya yang pertama kita ada menggunakan HPLC yang dimana dia digunakan untuk mendeteksi kaptopril dan produk degradasinya. Nah, ini pada teknik HPLC ini
kita untuk ini digunakan untuk mendeteksi kaptopterilnya dan produk degradasinya. Nah, jadi dengan adanya teknik ini kita bisa mengetahui ternyata si obat kaptopteril ini akan mengalami degradasi ketika berada di suhu sekian, ketika dia terkontaminasi dengan udara ataupun dia tidak bisa disimpan dalam suhu ruang yang sekian. Jadi dia ada ketentuan-ketentuan yang nanti akan dibahas pada PPT selanjutnya. Terus kita dapat menggunakan teknik spektrofotometer UV vis. Nah, itu digunakan sebagai metode screening untuk melihat perubahan absorbansi akibat degradasi. Nah, kan diketahui bahwa spektrofotometer itu untuk mengetahui keberadaan seberapa banyak sih zat kaptopteril yang terdapat dalam obat itu, sehingga kita bisa melihat bahwa semakin banyak absorbansi dalam obat itu, maka tingkat degradasinya itu sedikit. Begitupun kebalikannya, jika absorbansi dalam si obat kaptopteril ini semakin sedikit, maka degradasinya itu semakin banyak akibatnya. Nah, itu akan mempengaruhi si kualitas obat itu. Terus kemudian ada titrasi iodometri. Nah, itu dapat mengukur kandungan tiol secara tidak langsung. Nah, kita dapat mengetahui kandungan tiolnya secara tidak langsung dengan menggunakan titrasi iodometri. Terus selanjutnya ada bagian studi stabilitasnya, itu pada kondisi 40 derajat Celcius atau kurang lebih 2 derajat Celcius, sekitar 75% RH atau kurang lebih 5% RH selama 6 bulan. Nah, ini studi stabilitasnya digunakan untuk mempercepat reaksi prediksi simpanan obat. Nah, jadi kan di sini dikatakan bahwa studinya dilakukan selama 6 bulan. Nah, jadi upaya yang dilakukannya itu bisa dengan cara untuk mempercepat dari studi stabilitasnya itu. Jadi kita bisa memprediksi umur simpanan obatnya, kayak bisa menentukan kadaluarsa dari obatnya. Kita bisa menentukan obat ini digunakan sampai kapan. Nah, itu nanti akan disimpan pada setiap kemasan yang terdapat dalam obat. Nah, itu untuk mencegah penggunaan obat ketika obat itu seharusnya sudah tidak digunakan begitu. Terus selanjutnya ada parameter yang diuji, yaitu berupa kadar kaptopteril, kandungan disulfida, perubahan warna, dan pH-nya. Nah, selanjutnya ada stabilitas kimia mengenai obat kaptopteril. Yang pertama adalah cahaya. Nah, yang dimana obat kaptopteril ini sangat rentan terhadap cahaya, terutama sinar UV. Nah, sinar UV dapat menyebabkan oksidasi struktur dihidropiridin menjadi piridin atau berkurangnya aktivitas. Nah, jadi obat kaptopteril ini tidak dapat disimpan pada tempat yang terkena langsung cahaya matahari. Karena apa? Karena dapat mengakibatkan oksidasi yang mengakibatkan struktur dihidropiridin ini menjadi piridin, sehingga dapat berkurangnya aktivitas dari obat kaptopteril itu. Nah, kedua ada oksidasi, yang dimana paparan udara dapat menyebabkan degradasi oksidatif sehingga perlu perlindungan dari oksigen. Nah, jadi obat kaptopteril ini tidak dapat terkena oleh paparan udara karena dapat mengakibatkan degradasi, sehingga upaya yang dilakukan itu dengan cara mengemas si obat kaptopteril ini pada kemasan yang kedap udara. Terus selanjutnya ada pH. Nah, pH-nya ini relatif stabil pada kisaran pH 4,5 sampai 6,5. Nah, selanjutnya pH pada ekstrim itu jika pH-nya terlalu ekstrim, misalnya dia terlalu asam atau terlalu basa, akan mengakibatkan hidrolisis gugus ester dari si kaptopteril itu. Jadi, obatnya ini sebaiknya disimpan pada pH yang relatif sekitar 4,5 sampai 6,5. Jadi pH-nya ini dia tidak terlalu asam maupun tidak terlalu basa. Nah, selanjutnya ada suhu. Nah, untuk suhu ini karena suhu yang tinggi dapat mempercepat degradasi, sehingga umumnya disimpan pada kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, jadi suhu ini dapat mempercepat degradasi dari obat kaptopteril ini. Jadi sebaiknya obat ini disimpan pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk ke stabilitas fisik kaptopteril. Nah,
Pada bentuk sediaan tablet atau sediaan padat, dia lebih stabil dibandingkan sediaan cair. Rentan terhadap kelembapan karena captopril bersifat higroskopis ringan, atau bisa disebut dia mudah menguap. Terus selanjutnya dia harus dikemas dalam kemasan yang kedap udara dan kedap cahaya. Nah, pada obat dengan bentuk larutan atau seperti sirup, suspensi, dan larutan racikan, dia tidak stabil. Jadi dia ini bisa dibandingkan dari sediaan padat dan sediaan larutan, itu lebih stabil sediaan padat. Nah, kemudian ada gugus tiolnya, mudah teroksidasi dalam larutan, dan juga untuk sediaan sirup harus disimpan dalam kondisi tertutup rapat, terlindung dari cahaya, suhu rendah seperti 2-8 derajat Celcius. Nah, jadi obat yang dalam bentuk larutan itu sebaiknya disimpan dalam kulkas atau pada suhu dingin, karena suhu yang tinggi akan mempercepat proses degradasi dari si obat itu, sehingga upaya yang dilakukan untuk mencegah proses degradasi itu dengan cara disimpan pada suhu yang rendah, yaitu kisaran 2-8 derajat Celcius untuk bentuk sediaan larutan. Sementara selanjutnya biasanya memiliki waktu simpan pendek. Nah, mengapa waktu simpannya pendek? Karena tadi dikatakan bahwa paling tidak stabil. Nah, yang artinya bentuk larutan ini sebaiknya segera untuk dikonsumsi, karena jika disimpan dalam jangka waktu panjang, maka tingkat kestabilannya itu akan berkurang. Nah, jika mengalami degradasi, apa sih yang akan terjadi? Yang pertama, captopril disulfida, yang dimana terbentuk melalui oksidasi gugus tiol sehingga tidak aktif sebagai antihipertensi. Nah, ketika captopril ini terbentuk melalui oksidasi gugus tiol, jadi si zat aktif yang terdapat dari obat captopril ini tidak menghasilkan efek terapi sebagai antihipertensi. Jadi upaya yang dilakukan itu dengan cara mencegah pembentukannya oksidasi gugus tiol ini. Terus selanjutnya karena terbentuknya tadi oksidasi gugus tiol itu akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah, seperti contohnya itu bau sulfur. Selanjutnya ada paparan cahaya UV yang dapat menyebabkan pecahnya ikatan SH atau pecahnya ikatan tiol ini. Nah, ketika cahaya atau sinar UV ini terkontaminasi dengan obat captopril, itu akan membentuk senyawa berwarna atau produk oksidasi kompleks yang sepenuhnya diidentifikasi. Terus selanjutnya ada produk hidrolisis. Nah, meskipun produk hidrolisisnya ini relatif stabil seperti gugus amida dalam captopril, bisa mengalami hidrolisis pada pH basa atau suhu tinggi. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu yang mengakibatkan terjadi degradasi itu adalah terjadinya pH yang dimana jika terlalu asam atau jika terlalu basa. Nah, dikatakan juga tadi bahwa ketika captopril ini disimpan dalam suhu yang terlalu tinggi, itu akan mempercepat proses degradasi atau bisa menurunkan dari efektivitas obat itu, sehingga upaya yang dilakukan itu bisa disimpan dalam suhu yang dingin. Nah, jadi sehingga karena terjadinya tadi degradasi, produk ini biasanya tidak aktif secara farmakologis. Nah, jadi karena terjadinya degradasi pada obat captopril ini dapat mengakibatkan efektivitas dari si obat captopril ini akan berkurang, sehingga efek terapinya juga akan terganggu akibat adanya degradasi si obat captopril ini. Itulah mengapa dikatakan bahwa stabilitas dari obat itu sangat penting untuk mencegah terjadinya degradasi. Nah, selanjutnya efek degradasi. Yang pertama ada penurunan aktivitas terapi, ketidaksesuaian dosis, kegagalan terapi, bau menyengat, perubahan fisik dan organ leptik, resiko toksisitas, kehilangan stabilitas fisik dan kimia, dan perubahan warna. Nah, penurunan aktivitas terapi itu misalnya karena tadi terjadi degradasi dapat menurunkan aktivitas terapi, karena yang dimana zat-zat aktif dalam obat itu sudah
mengalami kerusakan. Yang kedua, ketidaksesuaian dosis. Nah, tadi kan dikatakan bahwa zat aktif yang terdapat dalam obat itu dapat berkurang karena adanya proses degradasi, sehingga dosis yang misalnya di dalam obatnya itu harusnya 25 gram, karena terjadinya degradasi sehingga berkurang menjadi 10 mg. Nah, terus terjadinya kegagalan terapi. Nah, karena adanya ketidaksesuaian dosis, maka efek terapi yang dihasilkan dari obat captopril itu kurang efektif atau bisa menghasilkan kegagalan terapi atau tidak menimbulkan efek terapi. Nah, karena terjadi kemudian ada bau yang menyengat. Nah, karena terjadinya degradasi tadi seperti terpapar UV atau cahaya, itu akan menghasilkan bau menyengat, contohnya seperti bau sulfur. Nah, selanjutnya ada perubahan fisik atau organoleptik. Nah, dia dapat mengakibatkan perubahan fisik karena kan tadi obat captopril ini merupakan salah satu obat yang hidroskopis, jadi dia dapat mengubah fisiknya itu, fisik dari si obat itu. Terus kemudian risiko toksisitasnya bisa, misalnya obat ini yang awalnya sudah stabil misalnya si obat captopril ini sudah stabil sebelum mengalami degradasi, tapi karena dia mengalami degradasi maka obat ini bisa menghasilkan toksisitas atau bisa berubah menjadi racun karena tadi ada perubahan yang terdapat pada si obat captopril ini. Terus kehilangan stabilitas fisika dan kimianya yang sudah dijelaskan pada PPT sebelumnya, dan terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna itu misalnya terjadi proses oksidasinya kayak begitu. Nah, selanjutnya ada kan obat yang baik itu dengan stabilitas yang baik pula. Nah, untuk mencegah degradasi ini agar obat itu tetap stabil, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan itu ada pengemasannya. Nah, pengemasannya itu bisa digunakan blister, kedap udara dan cahaya, atau menggunakan botol gelap seperti obat pada sediaan cair. Nah, untuk gunaan blister dan cahaya itu atau aluminium, kayak misalnya obat tablet. Nah, obat tablet pada captopril ini kan biasanya dia dikemas di dalam aluminium, itu yang dalam bentuk papan. Nah, itu disimpan untuk agar dia tidak dapat terkontaminasi dengan cahaya, sehingga dapat mengurangi terjadinya proses degradasi. Kemudian untuk sediaan sirup tadi bisa disimpan dalam botol kaca atau botol gelap sehingga dia tidak dapat terkontaminasi dengan cahaya ataupun dengan udara. Terus kita bisa dengan memperbarui formulasinya dengan cara penambahan antioksidan, misal BHT atau sodium metabisulfit, atau kita bisa dengan pH buffering untuk stabilitasnya atau quenching table. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan itu ada penyimpanannya. Nah, jadi obat ini harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari cahaya. Nah, suhu sejuk itu mulai dari 15 sampai 25 derajat Celcius, dan kemudian jangan disimpan di tempat yang lembab karena kelembapan juga dapat mempercepat proses degradasi dari si obat captopril ini. Selanjutnya, nah, jadi berdasarkan dari penjelasan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa captopril merupakan obat golongan ACE inhibitor yang sangat efektif dalam pengobatan hipertensi dan gagal jantung. Namun stabilitasnya rendah karena struktur kimianya mengandung gugus tiol atau SH yang sangat reaktif. Obat ini rentan mengalami degradasi melalui mekanisme oksidasi, hidrolisis, siklisasi, dan fotodegradasi, yang dimana produk degradasinya dapat menurunkan efektivitas terapi dan berpotensi menimbulkan efek terapi. Nah, untuk mencegah stabilitasnya, captopril harus diformulasi dengan bahan pelindung seperti antioksidan dan dikemas secara kedap udara dan cahaya, penyimpanan pada suhu sejuk dan lingkungan kering. Hal ini sangat penting untuk mencegah degradasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sifat stabilitas captopril sangat penting dalam pengembangan sediaan farmasi yang aman dan efektif. Nah, jadi upaya dilakukannya untuk mencegah degradasi ini juga dapat berdampak baik bagi pasien atau bagi si konsumen. Jadi, dengan adanya stabilitas obat yang baik, maka efek terapi atau keamanan dan juga kenyamanan bagi pasien ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh si apoteker atau dari si
tujuan dibuatnya obat captopril ini. Nah, oke, mungkin itulah presentasi dari saya atas nama Qonita Salsabila. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye.